看来美国加关税对这个生意影响还是挺大的。Sepertinya tarif AS benar-benar merugikan bisnis ini. Orang di belakang saya menjalankan bisnis kardus. Anda mungkin tidak menyadari dampaknya di industri lain, tetapi bahan pengemasan seperti kardus sangat merasakannya. Dia baru saja memberitahu saya bahwa dia tidak sibuk sama sekali sekarang. Jadi, dia nongkrong di pabrik teman minum teh setengah hari karena tidak ada yang bisa dilakukan. Banyak kliennya yang membatalkan pesanan mereka. Mari kita dengar apa yang dia katakan. Sepertinya Anda benar-benar merasakan dampaknya di sini. Ya, ini berdampak besar. Apakah sebagian besar klien Anda berada di bisnis penerangan? Ya, benar. Sebagian besar dari mereka berada di bidang penerangan. Mayoritas besar. Jadi, industri penerangan terpukul keras ketika mereka berurusan dengan pasar AS. Tepat sekali. Saya akan mengatakan sekitar 80% terkena dampak. Jika Anda hanya melihat perusahaan yang membuat produk jadi, Anda mungkin tidak terlalu menyadari dampaknya. Tetapi bagi Anda membuat bahan, kotak kardus, dan busa. Jadi, ini benar-benar terlihat, kan? Tepat sekali. Dan pesanan lama itu, beberapa di antaranya baru saja dibatalkan. Sebagian besar pesanan lama dibatalkan. Dan untuk yang sudah kami buat, sebagian besar klien meminta kami untuk tidak mengirimkannya. Mereka bahkan tidak mau menerima pengiriman. Itu menunjukkan betapa tipisnya keuntungan di bisnis penerangan. Margin keuntungan mungkin sudah sangat tipis. Dan di AS, tidak banyak ruang untuk markup juga. Industri lain, bahkan dengan tarif, pelanggan masih memesan. Tetapi dengan penerangan, tidak ada konten teknologi, jadi ini sangat sulit. Namun hambatan untuk masuk rendah. Ini adalah hal yang cukup mendasar. Tidak banyak teknologi yang terlibat. Tanpa keunggulan teknologi atau hambatan teknis, Anda tidak punya ruang untuk menegosiasikan harga. Jadi begitu tarif diberlakukan, bisnisnya menghilang. Hal yang sama berlaku untuk industri seperti sepatu dan pakaian. Mereka tidak memiliki kekuatan harga. Bahkan ketika mereka mencapai AS, mereka masih menjual dengan murah. Itu sebabnya kita perlu meningkatkan keterampilan teknologi kita. Jadi bahkan jika mereka menambahkan tarif, mereka tidak bisa menggantikan kita. Ketegangan perdagangan telah memukul keras bisnis ekspor China. Banyak pabrik telah ditutup. Pekerja dan staf dari perusahaan ekspor terpaksa mengambil cuti panjang. Bagi banyak orang, kehilangan pekerjaan bisa terjadi kapan saja. Pabrik kami telah ditutup. Apakah ada pekerjaan di luar sana yang mungkin cocok untuk kami? Mohon beritahu kami. Hari ini adalah hari terakhir kami. Kami di sini sedang mengemasi barang-barang kami. Perang dagang AS telah berdampak besar pada perusahaan kami. Kami telah membuat furnitur selama 18 tahun, terutama untuk kantor dan rumah sakit. Kami memiliki lebih dari 100 karyawan, tetapi sekarang setiap pesanan telah dibatalkan. Bahkan jika kami menyelesaikan produksi, kami tidak dapat mengirimkan apapun. Yang bisa kami lakukan hanyalah mencoba bernegosiasi dengan pelanggan. Jika Anda berasal dari Yunan, Guo, atau Sutran dan belum pergi mencari pekerjaan, jangan keluar. Sebagian besar pabrik di Yang sudah berhenti beroperasi. Anda tidak akan bisa menemukan pekerjaan di sini. Karena perang tarif, mengekspor barang ke AS menjadi lebih sulit. Pada tanggal 29 April, seorang pemilik bisnis ekspor mengatakan dalam sebuah video, satu kesalahan dan Anda bisa kehilangan segalanya. 美国客户的生意没办法做了呀，这两天发美国客户啊。 Kami tidak bisa lagi berbisnis dengan klien Amerika. Saya mengirimkan beberapa barang baru-baru ini. Biaya pengiriman saja $1.000, tetapi barangnya hanya bernilai $500. Kemudian ada lebih dari $700 tarif. Itu seperti membayar pajak tambahan 4 atau 5.000 yen. Bagaimana kita bisa menghasilkan keuntungan? Setiap pengiriman dalam beberapa hari terakhir hilang. Kami tidak menghasilkan uang. Bahkan, kami telah kehilangan puluhan ribu. 关税最大的输家很可能就是这个世界工厂。 Yang paling dirugikan dari tarif ini mungkin adalah yang disebut pabrik dunia. Ada sekitar 14.000 perusahaan menengah hingga besar di sini. Dan 60% bergantung pada ekspor. Tetapi sekarang dengan tarif yang naik dan pesanan yang turun, manufaktur berada dalam masalah nyata. Banyak dari eksportir ini beralih ke penjualan domestik hanya untuk bertahan hidup. Seluruh industri menghadapi tekanan ekstrim dan persaingan lebih ketat dari sebelumnya. Tarif tinggi telah membuat produk Dongguan kehilangan keunggulan harga mereka. Klien AS sekarang beralih ke negara-negara yang lebih murah seperti Vietnam dan India. Beberapa pabrik terjebak dengan terlalu banyak inventaris, yang lain tidak dapat membayar pemasok, dan beberapa bahkan berisiko bangkrut. Ketika orang-orang di Dunhuan mengatakan mereka bersaing sampai mati, itu berarti semakin banyak mereka memproduksi, semakin banyak mereka kehilangan. Harga terlalu rendah dan keuntungan hilang. Ini menunjukkan betapa khawatirnya industri ekspor saat ini. Baru-baru ini, sebuah perusahaan jasa ekspor yang
yang berbasis di Hong Kong, Genpact, mensurvei eksportir China. Lebih dari setengahnya mengatakan mereka memperkirakan kinerja 2025 mereka akan lebih buruk dari tahun lalu karena tarif AS. Sekitar 20% memperkirakan penjualan mereka turun hingga 30%. 20% lainnya memperkirakan akan turun antara 30% dan 70%. Sekitar 9,4% percaya bahwa penjualan mereka akan turun lebih dari 100%. Pada tanggal 25 April, pendiri dan CEO Genpact, Chris Pong, mengatakan kepada BBC China bahwa dengan tarif tinggi ini masih berlaku, mereka merasakan meningkatnya kekhawatiran bagi merek dan pabrik. Pada saat yang sama, konsumen Amerika kurang bersedia untuk berbelanja. Sikap merek-merek ini terhadap tarif juga memengaruhi pabrik-pabrik di belakang mereka. Banyak pabrik telah mengurangi atau menghentikan produksi sama sekali. Dampak nyata dari perang tarif AS-China telah diremehkan secara serius di China. Jika Anda melihat angka-angkanya, perdagangan antara China dan AS hanya menyumbang sekitar 14% dari total impor dan ekspor China. Di permukaan, ini tidak terlihat seperti masalah besar. Tetapi pada kenyataannya, sejak Trump pertama kali memberlakukan tarif pada China pada tahun 2018, sejumlah besar produsen telah memindahkan produksi mereka ke Asia Tenggara. Mereka telah menggunakan negara ketiga untuk mengirimkan barang ke AS untuk menghindari tarif. Saat ini, total tarif AS untuk barang-barang China telah mencapai 145%. Untuk beberapa kategori, bahkan setinggi 245%. Selain itu, pengecualian tarif paket kecil yang dulu ada sekarang telah dihapus secara permanen. Ketika Anda menambahkan semua hal ini bersama-sama, dampaknya pada industri ekspor China sangat serius. Vietnam adalah contoh yang sangat jelas. Jika Anda melihat PDB per kapita, Vietnam kurang dari $5.000, kurang dari setengah dari China. Tetapi pada tahun 2018, China sudah mengekspor barang senilai 83,9 miliar US ke Vietnam. Pada tahun 2024, angka itu melonjak menjadi 144 miliar. Selama periode yang sama, ekspor Vietnam ke AS naik dari 49 miliar menjadi 196 miliar US. Di balik angka-angka ini, sebagian besar dari apa yang diimpor Vietnam dari China diekspor kembali ke AS. Eksportir China menggunakan Vietnam sebagai cara untuk menghindari tarif AS. Setelah Presiden Trump kembali menjabat pada awal 2025, ia melanjutkan dan bahkan meningkatkan kebijakan proteksionis perdagangan. Ini termasuk mempertahankan tarif bagian 301 yang lama dan memperkenalkan kebijakan baru yang disebut tarif timbal balik. Untuk menutup celah transshipment, AS telah mengeluarkan serangkaian aturan baru. Pertama, penipuan tarif telah digolongkan sebagai kejahatan besar. Memalsukan negara asal atau menggunakan transshipment untuk menghindari tarif sekarang dapat membuat eksekutif perusahaan dipenjara hingga 20 tahun. Biaya melanggar hukum telah meningkat pesat. Kedua, izin ekspor dapat ditangguhkan jika sebuah perusahaan kedapatan menggunakan transshipment. AS dapat menghentikannya untuk mengekspor ke AS dan ini bahkan dapat memengaruhi perusahaan lain yang terhubung dalam rantai pasokan yang sama. Ketiga, AS telah mulai menggunakan sistem pelacakan global. Mereka menggunakan teknologi untuk melacak barang di seluruh rantai pasokan untuk memastikan asal-usulnya transparan. Ini bisa melibatkan teknologi blockchain atau data logistik internasional bersama. Keempat, sekarang ada denda besar. Perusahaan yang menghindari tarif dapat menghadapi denda senilai 300% dari jumlah yang mereka coba hindari, ditambah kehilangan keuntungan 10 tahun. Hukuman ini dimaksudkan untuk menjadi pencegah yang kuat. Untuk menghindari tarif yang lebih tinggi atau terjebak dalam sanksi sekunder, beberapa negara Asia Tenggara bergerak cepat. Vietnam telah mulai menindak keras. Kementerian Perdagangan Vietnam baru saja mengeluarkan aturan baru. Mereka memperketat pemeriksaan sertifikat asal dan bersikap keras terhadap setiap upaya untuk memalsukan asal-usul barang. Eksportir sekarang harus memberikan catatan produksi yang lebih rinci dan dokumen rantai pasokan. Aturan baru ini secara resmi mulai berlaku pada tanggal 15 April tahun 2025. Beberapa hari terakhir ini, ketika akuntan saya memeriksa pembukuan, klien kami meminta kami untuk memberikan sertifikat asal. Saya menyadari bahwa di masa depan, sertifikat ini akan menjadi topik hangat di komunitas ekspor Vietnam. Pemerintah Vietnam mengeluarkan aturan baru ini sekitar tanggal 7 April, terutama menargetkan barang-barang buatan China yang dialihkan melalui Vietnam ke AS. Tujuan sebenarnya Vietnam adalah untuk melindungi dirinya sendiri sambil juga bekerja sama dengan AS untuk memperketat pengawasan rantai pasokan. Jadi, ke depannya, segala sesuatunya pasti akan menjadi lebih ketat. Bagi kita yang memiliki pabrik di Vietnam, kita benar-benar perlu bergerak hati-hati, selangkah demi selangkah. Pastikan untuk menyiapkan semua dokumen Anda sebelumnya. Dalam gelombang tarif global ini, Vietnam sebenarnya telah melakukan 2 langkah besar untuk menunjukkan kesetiaan kepada Amerika Serikat. Itu adalah negara pertama yang menyatakan minat dalam kesepakatan tarif nol dengan AS dan juga yang pertama di Asia Tenggara yang mulai menindak transshipment. Menurut Reuters, Vietnam telah berjanji kepada Washington bahwa mereka akan memperketat kontrol terhadap barang
barang-barang China yang dikirimkan melalui Vietnam ke AS. Ini termasuk menyiapkan sistem pemantauan untuk produk transshipment China dan sistem pelacakan rantai pasokan. Thailand juga memperbarui undang-undangnya untuk menghindari digunakan sebagai pintu belakang untuk ekspor China. Langkah-langkahnya termasuk membuat sertifikat asal lebih transparan dan memperketat inspeksi barang ekspor. Dan bukan hanya Vietnam dan Thailand. Korea Selatan juga mulai berbalik dari China. Baru-baru ini, Bea Cukai Korea mengungkap beberapa kasus penipuan tarif. Banyak produk buatan China secara ilegal diberi label ulang sebagai buatan Korea. Hanya dalam kuartal pertama, nilai barang yang terlibat mencapai 29,5 miliar won Korea, sekitar 151 juta yen. Dari jumlah itu, 97% terkait dengan ekspor AS, peningkatan tajam dari 62% tahun lalu. Misalnya, bahan baterai China secara salah diberi label sebagai Korea dan dikirim ke AS. Kasus itu sendiri bernilai 17 juta yen. Yang lain melibatkan komponen China yang dirakit di Korea dan dipasarkan sebagai peralatan pengawasan buatan Korea senilai 99 juta yen. Pada tanggal 21 April, layanan Bea Cukai Korea mengumumkan bahwa semakin banyak barang asing yang disamarkan sebagai ekspor Korea. Mereka telah membentuk satuan tugas khusus untuk menindak ekspor ilegal dan berencana membuat aturan yang lebih ketat untuk melindungi perusahaan Korea. Negara-negara ini semua mengubah nada bicara mereka. Setelah Vietnam, Korea dan negara-negara Asia Tenggara lainnya dengan cepat menindaklanjuti dengan aturan mereka sendiri untuk menindak transshipment. Korea bahkan membentuk unit khusus untuk bekerja sama dengan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS untuk investigasi bersama. Thailand juga mematuhi kebijakan tarif AS dan mendaftarkan 49 item termasuk panel surya, pipa baja, dan sepeda listrik dan sekarang mengharuskan produsen untuk membuktikan bahwa produk tersebut benar-benar dibuat di Thailand sebelum mengeluarkan sertifikat asal. Mengapa negara-negara ini bertindak begitu cepat? Di permukaan, itu karena tekanan AS, tetapi alasan sebenarnya adalah ketergantungan mendalam mereka pada pasar AS. Jika mereka kehilangan akses ke AS, mereka kehilangan sumber utama dolar AS yang dapat memicu krisis ekonomi. Pada tahun 1998, ketika ekonomi Asia Tenggara runtuh, salah satu alasan utama adalah kekurangan likuiditas dolar AS secara tiba-tiba. Jadi, menyerah pada tuntutan AS tidak mengherankan. Ini masalah hidup dan mati. Di luar Asia Tenggara, China juga berusaha untuk mengatasi tarif dengan membangun pabrik di luar negeri, seperti di Meksiko. Di Meksiko, bahkan ada taman industri khusus untuk pasar grosir yang didirikan hanya untuk bisnis China, termasuk versi Meksiko dari Yiwu untuk barang-barang kecil. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan ekspor China pada AS sebenarnya jauh lebih dalam dari yang ditunjukkan oleh angka 14%. Kita juga bisa melihatnya dari angka-angka. Volume pengiriman dari pelabuhan Shanghai ke AS telah turun tajam. Dari pertengahan April hingga pertengahan Mei, lusinan pelayaran antara China dan AS telah dibatalkan. Kapasitas pengiriman di rute tersebut telah turun 40% dari awal April ketika berada di 376.000 rute. Sekarang setelah rute transshipment diblokir, itu berarti mengekspor akan menjadi lebih sulit. Dalam waktu dekat, negara-negara seperti Meksiko dan bahkan India mungkin mulai memperketat peraturan tentang transshipment. Jika itu terjadi, eksportir China akan menghadapi tekanan terbesar sejak China memulai reformasi ekonominya lebih dari 40 tahun yang lalu. Dengan meningkatnya perang tarif dan tertutupnya saluran transshipment, situasinya hanya akan bertambah buruk. Artinya, banyak produsen China yang mengekspor ke AS mungkin harus tutup dan mereka yang telah memindahkan pabrik mereka ke Asia Tenggara juga akan menghadapi risiko yang sama untuk ditutup. Jika perang dagang AS-China tidak mereda, maka bagi banyak eksportir di China, penutupan dan kebangkrutan mungkin menjadi satu-satunya hasil. Dan ada satu dampak yang bahkan lebih serius daripada tarif. Hilangnya pesanan secara permanen ke negara lain. Ambil Apple sebagai contoh. Ketika Apple mendirikan pabrik di China untuk merakit iPhone, ia harus membeli atau menyewa tanah, membangun fasilitas pabrik, menyewa atau membeli peralatan, dan akhirnya merekrut pekerja dan membentuk tim. Bahkan untuk perusahaan seperti Apple, seluruh proses ini membutuhkan investasi yang signifikan. Menurut UK Asia, dari 187 pemasok teratas Apple pada tahun 2024, sekitar 150 memiliki pabrik di China. Dengan kata lain, untuk industri manufaktur, biaya relokasi tinggi. Begitu sebuah perusahaan relokasi, menjadi sangat sulit untuk dengan cepat membalikkan keadaan. Jika perang tarif tahun ini mendorong perusahaan seperti Apple untuk meningkatkan investasi dan produksi di India atau Vietnam, pesanan tersebut dapat dialihkan secara permanen ke luar negeri. Begitu mereka pindah, sulit bagi mereka untuk kembali. Apple sudah mengambil langkah seperti itu. Menurut laporan media asing, Apple sedang berusaha keras untuk memindahkan rantai produksinya keluar dari China. Tahun ini, perusahaan berencana untuk meningkatkan perakitan iPhone di India sekitar 10%,
terutama untuk pasar AS. India saat ini merakit 30 hingga 40 juta iPhone setiap tahun, terhitung 20% dari produksi iPhone global. Sumber mengatakan bahwa Apple diperkirakan akan memproduksi setidaknya 50 juta iPhone di India tahun ini dan sedang berupaya untuk memastikan bahwa semua iPhone yang dijual di AS diproduksi di sana. Profesor Sang Wang dari Departemen Urusan dan Bisnis Internasional di Universitas Nanhua di Taiwan menyatakan bahwa ekspansi Apple dari kehadiran manufakturnya di India didorong oleh berbagai pertimbangan strategis termasuk ketahanan rantai pasokan, faktor geopolitik, efisiensi biaya, dan potensi pasar yang menunjukkan pergeseran strategis yang lebih dalam. Profesor Sun percaya bahwa Apple telah lama sangat bergantung pada China sebagai pabrik dunia. Tetapi menghadapi perang teknologi AS-China dan meningkatnya risiko geopolitik, Apple sekarang membangun pusat produksi kedua di India untuk mendiversifikasi basis manufakturnya. Langkah ini bertujuan untuk menghindari risiko gangguan rantai pasokan. Secara politik, pergeseran ini juga sejalan dengan dorongan pemerintah AS dan investor Wall Street untuk mengurangi ketergantungan rantai pasokan pada China. Selain bekerja sama dengan Foxconn Taiwan, Apple juga memperdalam kerjasamanya dengan konglomerat terbesar India, Tata Group. Profesor Sun mencatat bahwa ini menunjukkan upaya Apple untuk berjaga-jaga terhadap potensi pembatasan atau pembalasan politik dari otoritas China. Profesor Yao Yuan dari Universitas St. Thomas di AS juga menyatakan bahwa ekspansi Apple di India adalah langkah strategis untuk mempersiapkan kemungkinan pemisahan di masa depan antara AS dan China. Meskipun produk Apple saat ini menikmati pengecualian sementara dari tarif AS untuk barang-barang China, Profesor Yat percaya bahwa jika pemerintah AS memberlakukan tarif pada produk Apple yang dibuat di masa depan, akan sangat masuk akal secara strategis bagi Apple untuk memindahkan produksi keluar dari China untuk menghindari skenario terburuk. Diperkirakan bahwa Apple sendiri telah menciptakan lebih dari 3 juta pekerjaan di China, baik secara langsung maupun tidak langsung. Profesor Sun mencatat bahwa relokasi produksi akan memberikan tekanan yang signifikan pada keuangan dan lapangan kerja pemerintah daerah China dan dapat menimbulkan tantangan besar bagi stabilitas sosial China.